Bab 4, Jejak yang Ditinggalkan. Pagi itu udara terasa berbeda. Kabut tipis masih menggantung di langit kota ketika Nira melangkah keluar dari hotel dengan mata sembab tapi hati yang mulai bulat. Ia membawa surat dan foto itu di dalam tas kecil yang kini terasa seperti beban masa lalu yang tak ingin ia lepaskan. Jalanan masih sepi, hanya terdengar suara burung yang sesekali berkicau dari pepohonan. Setiap langkah terasa pelan, seperti sedang menuju sesuatu yang tak pasti tapi harus dihadapi. Di dalam hati, ia terus mengulang kalimat Arman dalam surat itu, "Jika kamu sudah siap, kamu akan tahu semuanya." Perjalanan ke taman itu tidak jauh, hanya butuh sekitar 20 menit berjalan kaki. Tapi setiap langkah terasa seperti menggulung memori lama, langkah Arman yang dulu sering menyusuri jalan ini, tawa kecilnya, dan cara ia selalu menatap langit setiap kali diam. Semua kenangan itu datang silih berganti, menyesakkan dada. Saat sampai di taman, suasananya masih sama seperti dulu. Bangku kayu di bawah pohon besar itu masih berdiri, catnya mulai pudar, tapi bentuknya masih sama. Tempat itu seolah tidak berubah, hanya orang-orangnya yang sudah berbeda. Mira duduk perlahan di bangku itu. Jemarinya menyentuh permukaan kayu yang dingin, seolah mencoba mencari sisa hangat tangan Arman di sana. Angin berembus pelan, membawa aroma rumput basah yang menenangkan tapi juga membuat hatinya perih. Ia membuka surat itu lagi, membaca ulang kalimat demi kalimat seperti sedang mencoba mengurai pesan tersembunyi di balik setiap kata. "Kau tidak akan sendiri saat membaca ini," begitu salah satu kalimat berbunyi. Mira menatap sekeliling, dan entah kenapa, kalimat itu membuatnya merasa tidak sendirian, meski kenyataannya, ia sendiri di taman yang sepi itu. Waktu berjalan lambat, sinar matahari mulai menembus dedaunan dan menari di atas rambutnya. Tapi saat ia hendak berdiri, sebuah suara dari belakang membuat langkahnya terhenti. "Kamu datang juga," suara itu berat namun lembut. Mira menoleh dan menemukan Dimas berdiri beberapa meter darinya. Ia tampak tenang, tapi di matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara kesedihan dan kelegaan. "Aku hampir yakin kamu tidak akan datang," katanya sambil berjalan mendekat. Mira menatapnya tajam. "Aku tidak punya pilihan lain, Dimas. Aku ingin tahu semua." Dimas mengangguk pelan, lalu duduk di bangku yang sama, berjarak beberapa langkah darinya. Hening sejenak, hanya ada suara daun berguguran di antara mereka. "Sebelum Arman pergi, dia menitipkan banyak hal padaku," kata Dimas akhirnya. "Salah satunya adalah kebenaran tentang keluargamu." Mira mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Dimas menatap lurus ke depan. "Ayahmu dan Arman terikat oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu, sesuatu yang tidak seharusnya kamu tahu, tapi Arman yakin kamu berhak mengetahuinya." Mira menarik napas panjang, dadanya terasa berat. "Katakan saja," ujarnya tegas meski suaranya bergetar. Dimas membuka sebuah map kecil yang ia bawa, berisi beberapa lembar kertas lama. Ia menyerahkan satu di antaranya pada Mira. Di lembar itu, ada foto ayahnya bersama Arman muda, tampak berdiri di depan sebuah rumah besar dengan logo perusahaan di belakangnya. "Ini tempat semuanya bermula," kata Dimas pelan. Mira memandangi foto itu lama, mencoba memahami hubungannya dengan kehidupannya. "Perusahaan ayahmu pernah nyaris bangkrut 10 tahun lalu," lanjut Dimas. "Dan Arman, dia yang menyelamatkannya." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadanya. "Apa? Tapi kenapa aku tidak pernah tahu?" Dimas menatapnya penuh simpati. "Karena ayahmu tidak ingin kamu tahu. Ia berutang banyak pada Arman, dan sebagai gantinya, Arman harus melepaskan sesuatu yang sangat ia cintai." Mira menatap Dimas tak percaya. "Maksudmu, aku?" Dimas menunduk. Suaranya nyaris berbisik. "Ya, Arman menikah denganmu bukan karena kebetulan, tapi karena itu bagian dari perjanjian yang lebih besar. Tapi yang tidak pernah disadari ayahmu, Arman benar-benar jatuh cinta padamu." Air mata langsung jatuh tanpa bisa dicegah. Hatinya perih mendengar kenyataan itu. Semua yang ia kira sandiwara,
ternyata cinta sejati yang tumbuh di tengah kesepakatan pahit. Lalu kenapa dia pergi? Tanyanya sambil terisak. Dimas menarik napas dalam. Karena ia tahu jika kebenaran ini terbongkar, reputasi keluargamu akan hancur. Dan Arman lebih memilih menjadi orang yang kamu benci, daripada menjadi alasan keluargamu runtuh. Mira menutup wajahnya, tangisnya pecah. Sakit yang ia rasakan melebihi luka apapun yang pernah ia alami. Waktu berjalan, tapi air mata Mira tak kunjung berhenti. Dimas hanya duduk diam, memberi ruang untuk semua rasa yang tumpah. Setelah beberapa lama, Mira berkata lirih, "Aku ingin tahu semuanya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan dariku." Dimas mengangguk, lalu membuka lembar lain dari map itu, salinan dokumen perjanjian lama antara Arman dan ayah Mira. Di sana tertulis jelas, Arman bersedia menandatangani kerja sama bisnis, dengan syarat utang ayah Mira dihapuskan dan seluruh kepemilikan saham diserahkan kembali dalam waktu tertentu. Tapi ada catatan kecil di bawahnya, tulisan tangan Arman sendiri, "Cinta ini akan kubayar dengan kepergian." Mira menatap kalimat itu lama sekali. Rasanya seperti baru mengerti arti semua tindakan Arman selama ini. Semua diamnya, semua jaraknya, bahkan setiap kalimat dingin yang dulu ia benci, semuanya ternyata bentuk perlindungan. Ia menggenggam kertas itu erat. Kenapa dia tidak pernah bilang apapun? Dimas menjawab pelan, "Karena dia tahu kamu tidak akan pernah melepaskannya jika tahu alasan sebenarnya." Mira menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Dan aku malah membencinya sampai akhir," katanya dengan suara bergetar. "Aku bahkan mengusirnya dari hidupku." Dimas menatapnya penuh iba. Dia tahu, Mira, tapi dia juga tahu kamu akan datang ke tempat ini suatu hari nanti. Dan hari itu, katanya, berarti kamu sudah siap memaafkannya. Kata-kata itu menusuk dalam hati. Mira menunduk, menatap tangannya yang gemetar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri," gumamnya. Hening kembali mengisi udara, hanya diselingi desiran angin yang seolah ikut menangis bersama mereka. Taman itu seolah menjadi saksi dari cinta yang tidak pernah sempat diucapkan dengan tuntas. Saat senja mulai turun, Dimas berdiri dan menyerahkan sebuah kunci kecil. "Ini milik Arman. Dia ingin kamu memilikinya setelah kamu tahu semuanya." Mira menatap kunci itu bingung. "Kunci apa ini?" Dimas tersenyum samar. "Kunci tempat terakhir yang ia tinggalkan sebelum pergi selamanya." "Tempat terakhir," ulang Mira, suaranya melemah. Dimas menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Rumah lama kalian, yang di pinggir kota. Dia menyimpankan sesuatu di sana, sesuatu yang hanya bisa kamu buka dengan kunci ini." Mira memandangi kunci kecil itu lama sekali. Permukaannya sudah berkarat sedikit, tapi masih tampak kokoh. "Dia masih memikirkanku sampai akhir, ya?" tanyanya lirih. Dimas hanya mengangguk pelan. "Selalu," jawabnya singkat. Mira tersenyum kecil, tapi air matanya kembali jatuh tanpa ia sadari. Ia menggenggam kunci itu kuat-kuat, lalu menatap Dimas. "Terima kasih sudah menjaganya, Dimas." Dimas tersenyum, tapi di balik senyum itu ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Aku hanya menjalankan janjiku," katanya pelan. "Tapi perjalananmu belum selesai, Mira. Masih ada sesuatu yang harus kamu temukan." Langit mulai gelap, lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya ke wajah Mira yang kini terlihat tenang tapi penuh tekad. "Aku akan ke rumah itu," katanya mantap. "Aku ingin tahu apa yang dia tinggalkan untukku." Dimas menatapnya dengan sorot mata kagum dan sedih sekaligus. "Hati-hati, Mira. Kadang kebenaran bisa lebih menyakitkan dari kebohongan." Mira mengangguk pelan, lalu melangkah pergi meninggalkan taman, membawa kunci kecil di genggaman, membawa cinta yang belum sempat selesai. Dalam perjalanan pulang, Mira menatap keluar jendela taksi yang ia tumpangi. Hujan mulai turun pelan, membasahi jalanan kota. Dalam pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri, lelah, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Rindu,
penyesalan, dan ketenangan bercampur jadi satu. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada hal yang belum terungkap, dan ia siap menanggung apapun, bahkan jika kebenaran itu mematahkan hatinya sekali lagi. Sesampainya di depan hotel, Nira berhenti sejenak sebelum masuk. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu berbisik pelan, "Aku akan menemukanmu lagi, Arman. Entah dimanapun rahasiamu bersembunyi." Air matanya jatuh, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Ia tahu, esok hari akan membawa sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah cara ia melihat cinta, dan juga masa lalunya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cerita masih berlanjut. Jangan lewatkan bab 5, karena di sana Nira akan membuka pintu rumah lama mereka, dan menemukan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Tetap di Gemiteling, karena setiap rahasia selalu punya akhir yang menunggu untuk ditemukan.